Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam sarapan rohani Galang Ningyang Abyan Base, Jumat 28 Juli 2023. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mendasari dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami akan melakukan segala aktivitas kami pada pagi hari ini, kami hendak mendasarinya dengan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Urapilah kami ya Tuhan yang akan menyampaikan dan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dapat pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 97 ayat 10 yang demikian firman-Nya, orang-orang yang mengasihi Tuhan bencilah kejahatan. Yang kedua di dalam Matius 6 ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, bencilah kejahatan. Ayat yang pertama dari Mazmur 97 ayat 10, orang-orang yang mengasihi Tuhan bencilah kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata kejahatan? Kadang kita memiliki pemahaman bahwa kejahatan itu dilakukan oleh orang yang berkarakter keras, yang tidak bisa mengontrol amarahnya. Tetapi kenyataannya tidaklah seperti itu. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang yang lembut dan lemah sekalipun bisa melakukan kejahatan. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat di media sosial. Pelaku kejahatan tidaklah mesti orang yang bertampang sangar atau preman, tetapi orang yang kelihatan baik pun bisa terjerumus ke dalam kejahatan. Pemazmur mengajak kita untuk membenci kejahatan. Membenci kejahatan merupakan perintah Tuhan yang mengingatkan kita agar tidak masuk dalam perangkap iblis yang membuat kita tidak mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Membenci kejahatan bukanlah hanya sekedar menjauhkan diri dari kejahatan, tetapi juga tidak tinggal diam melihat kejahatan. Membenci kejahatan berarti mematikan hawa nafsu, membuang semua keserakahan dan ketamakan. Pemazmur meyakinkan bahwa Tuhan bersama mereka dan akan menguatkan mereka yang meninggalkan kejahatan. Nyawa orang-orang yang dikasihinya dipeliharanya, dan si iblis tidak dapat mencabutnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut membenci kejahatan, namun sebaliknya kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bacaan yang kedua dari Matius 6 ayat 24. Firman Tuhan dalam kitab Injil Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.
Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon adalah harta benda atau kekayaan duniawi atau keserakahan. Mamon dapat menggeser keyakinan seseorang dari Allah kepada kekayaan duniawi. Kita mengenal ada dua jenis harta, harta duniawi yang bersifat sementara dan harta surgawi yang bernilai kekal. Kita memerlukan harta yang sementara, tetapi itu bukan segalanya. Mengikatkan hati kepada harta duniawi merintangi kita untuk mendapatkan harta yang kekal. Apalagi jika harta dunia ini telah membutakan mata kita sampai kita mengukur segala sesuatu dengan uang atau kemewahan. Hati tidak lagi menjadi tahta bagi Tuhan, tetapi bagi uang, jabatan, ketenaran, kehormatan, dan kekuasaan. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 19-20 mengatakan, kita jangan mengumpulkan harta di bumi karena ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar dan mencurinya. Tetapi hendaklah kita mengumpulkan harta di surga, karena ngengat dan karat tidak akan merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkar dan mencurinya. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa kehidupan kita janganlah lebih berorientasi kepada harta, materi, dan kekayaan, karena ketika kita melakukan itu, pastilah akan mengganti kedudukan Tuhan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Firman Tuhan pada ayat 21-23 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hartamu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ketika seseorang hanya berorientasi kepada harta, kekayaan, dan materi dunia, maka kesemuanya itu akan mengikatkan dia, dan perlahan-lahan sumber berkat, sumber semua harta yaitu Tuhan akan ditinggalkan. Firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita hendaknya harta, kekayaan, materi tidak menjadikan kita gelap mata, yang akhirnya mengantar kita kepada kebinasaan dan kesesatan dengan menghalalkan segala cara. Tetapi biarlah harta, materi, dan berbagai kelebihan duniawi yang Tuhan percayakan kepada kita dapat menjadi sarana untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ketika kita sudah diselamatkan dan menjadi milik Kristus, maka kita harus menyadari bahwa segala sesuatu termasuk hidup kita adalah milik Kristus. Oleh karenanya, apabila kita dikaruniakan mamon berupa harta duniawi, pangkat, jabatan, kekuasaan, dan kemampuan, maka kita harus meletakkannya di bawah kaki Yesus. Dan biarlah itu menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajarlah kami senantiasa bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami.
bukan untuk kesombongan kami sehingga kami melupakan Tuhan, tetapi biarlah itu dapat kami pakai untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Segala pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan, biarlah Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya, berikan kami kesabaran, kekuatan, serta jalan keluar yang terbaik. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang menuntun langkah kami, dan apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas.